Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Lailatukum sa'idah ayyuhal ikhwah. Lailatukum sa'idah ayyuhal ikhwah. سعيدة مباركة. Mubarakah. Sa'idah Mubarak. Kaifa halukum jami'an fi hadhihi al-lailah? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair wal afiyah. Tayyib, qabla tubda ana urid an u'arrif nafsi lakum awalan. Sebelum saya mulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri saya kepada teman-teman. Ismi al-kamil Muhammad Faidur Rahman. Antum tastati an tunadini Rahman aw Fawaid. Umri samaniyata wa isrina sanatan. Ana mutakharijun minal jami'ataini. Al-awwal minal jami'ah Syekh Abdul Wahab Hasbullah, wa tsani minal jami'ah Syekh Maulana Malik Ibrahim fi qismi ta'limil lughah al-arabiyyah. Summa al-an ana qad u'allimukum atau ana u'allim fi daurah al-Azhar hawalai sanatan kamila insyaallah. Baik, wa hadhihi ya ata'aruf minni hal indakum soal. Itu tadi perkenalan dari saya. Apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum saya mulai materinya? Masyaallah ya. Fadal bisual in kuntum turiduna an tas'aluni. Al-an? Ini teman-teman, ana askunu fi Jombang, Jawa Syarqi. Oh, lain dah. Ayo. Wa ina taskun ya akhi Lukman? Nama fi Depok, Ustaz. Depok. Nah, ini teman-teman sudah pernah ikut daurah yang pertama, bulan pertama? Insyaallah. Khalas sudah teman-teman? Qad darasta. Ayo, tayyib. Idan al-an asyharu asani. Sekarang bulan kedua. Sah? Naam, sahih. Nah, tayyib. Fi hadhihi al-fursah nahnu nadrusu fi ma ta'allaq bi ilmi nahwi was sarfi law qalilan. Untuk bulan ini kita akan belajar ilmu nahwu dan sorof, walaupun sifatnya itu hanya sekilas teman-teman. Limadha nahnu naqulu bi ikhtisar. Kenapa saya mengatakan dengan sekilas? Karena ilmu nahwu dan sorof ini cakupannya luas sekali. Bahkan nahnu nadrusu fil madrasah ibtidaiyah, fil madrasah as-sanawiyah, fil madrasah al-aliyah, hatta al-jami'ah. Bahkan kita itu belajar dimulai dari MI, MTS, aliyah, bahkan di kampus. Jadi cakupan nahwu sorof itu sangat luas sekali. Dan untuk bulan ini teman-teman itu lebih ke pengenalan. Selebihnya teman-teman bisa cari di berbagai referensi. Jadi ibarat kita ini sedang kuliah, yang mana saya menyampaikan hanya sekitar ya sesuai dengan apa yang ada di buku itu, yang mungkin ya 30%, 50%, selebihnya teman-teman cari sendiri. Kenapa kok 30%? Karena menyesuaikan dengan buku itu sendiri. Dan karena cakupannya luas sekali, teman-teman bisa mencari di berbagai referensi. Kemudian saya harap teman-teman mempunyai kitab nahwu atau sorof sendiri di rumah. Bebas, pokoknya nahwu atau sorof. Entah itu terjemah atau apa. Gunanya untuk ketika misal Ana menjelaskan terkait kalimat atau aksamil kalimat, teman-teman bisa lihat di terjemahnya masing-masing. Teman-teman bisa lihat di bukunya masing-masing, di kitabnya masing-masing.
Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Gitu. Jadi saya harap teman-teman mempunyai buku khusus nahwu atau sorof, entah itu berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia, yang mana bukan dari buku ini, bukan dari buku yang ada di Al-Azhar ini, atau yang disediakan oleh Al-Azhar dalam bentuk PDF. Karena buku ini sangat singkat sekali, dan selebihnya teman-teman bisa lihat di terjemah teman masing-masing, di terjemah buku atau kitab masing-masing. Gitu. Jadi, fahimtum kalami? Fahimna insyaallah. Nah, baik. Alhamdulillah, nahnu nabda'u bi ta'rif ilmi nahwi was sarfi. Kita mulai dari definisi ilmu nahwu dan sorof. Hal ahada minkum ta'rif mal farqu baina ilmi nahwi was sarfi? Apakah dari teman-teman ada yang mengetahui secara satu kata aja, satu atau dua kata, perbedaan antara nahwu dan sorof? Ya, sorof itu kan perubahan kata ya. Perubahan Nahwu kata, kan perubahan harokat. perubahan harakat. Al-akhir yang lain? Yang lain, hal ahada minkum ta'rif wal farqu baina ilmi nahwi was sarfi? Ada tambahan? Ya, sorry, Mafi? bukan kata. Kaifa ma sami'tu? Saya tidak mendengar. Mafi. Halo? Mafi. Oh, mafi. Nah, betul. Idan ilmu nahwu ya ilmu bi usulin ta'rif ya ahwalu awakhiril kalim. Jadi ilmu nahwu itu lebih tepatnya perubahan di akhir. Baik harokat maupun bentuknya. Baik harokat maupun bentuknya di akhirnya. Entah itu ada tambahan alif nun, misalnya muslimani, tambahan wawun nun, muslimuna. Kemudian harokat yang telah disebutkan teman tadi, terkait harokat, entah itu zaitun, zaidan, zaidin, domaten, kasroten, fathaten, entah itu fathah, doma atau kasroh, itu ranahnya di ilmu nahwu. Wa amma surfi huwa ilmun yabhasu an taghyiril asl wahid ila sil mu'taddidah. Kalau dari ilmu sorof itu sendiri perubahan bentuk. Yang mana perubahan bentuk itu bisa menyebabkan berubahnya terjemahannya. Satu misal, kalau misal di sini satu misal dari segi harokat yang terlalu besar ini, ja'a al-muslimu. Ja'a al-muslimu. Itu Muslim. Muslim. Lima ini misalnya. Muslim. Marartu Bizaidin. muslimina misalnya. Jadi dari segi nahwu itu sendiri perubahan akhirnya, entah itu dari segi harokat, ya, ataupun dari segi akhirnya yang mana ditambah ya nun atau membuang nun atau ditambah wawu alif atau bertambah alif wawu atau alif nun, nah itu nanti ranahnya di nahwu. Nah, teman-teman. Kenapa kok berubah? Ya likhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw takbiran. Kenapa kok bisa berubah? Karena ada suatu hal yang menyebabkan berubah. Nah, suatu hal yang menyebabkan berubah itu nanti kita akan mempelajari apa saja hal itu. Kemudian kalau dari segi sorof misalnya, satu misal nasoro yansuru Nasran. nasron. Nasoro artinya apa, teman-teman? Nolong. Menolong. Nolong. Menolong. Telah Kalau yansuru,
Sedang menolong, atau akan sedang menolong. menolong, atau akan menolong. Nasron, Pertolongan. 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 Nah, tayyib. Jadi perubahan ini itu bisa menyebabkan berubahnya juga sebuah arti dalam kalimatnya itu tersendiri. Jadi kita akan membahas sedikit tentang perubahan akhir kalimat dan juga sedikit perubahan terkait kata itu sendiri. Qabla tubda al-ahad minkum turid an tas'al. Sebelum saya mulai di materi pertama, teman-teman ada yang mau bertanya? Tafadhol. Lah, Ustaz. Baik, maaf ya. ما في سؤال. ما في السؤال. Nah, baik. Awalan nahnu nadrusu fima ta'alaq bi aksami al-kalimat. Awal mulanya kita akan belajar terkait jenis-jenis kalimat. Dalam bahasa Arab, kata itu terbagi menjadi 3. Ismun, wa fi'lun, wa harfun. Wahid. Nah, tadi isim, fi'il, ataupun huruf. Ini teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu. Isim ini bagaimana cara mengetahui kalau dia itu kalimat isim atau lafaz tersebut merupakan kalimat isim? Yang pertama, kita bisa mengetahui dari segi artinya. Bisa mengetahui dari segi artinya. Nama orang, ya, nama orang, nama benda, nama hewan, nama tumbuhan, nama tempat. Jadi kata yang menunjukkan makna tempat, makna tumbuhan, makna hewan, atau nama orang, maka itu disebut kalimat isim. Kemudian yang kedua kata ganti. Nah, kata ganti ini adalah isim domir. Satu misal di situ dicontohkan huwa, dia, laki-laki satu. Nah, isim domir ini banyak. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, seperti ini, seperti kayak isim domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini kan hanya disebutkan satu di sini. Nah, perlunya teman-teman itu mempunyai kitab khusus, nahwu, khusus terjemah, apapun itu. Yang mana isinya lengkap. Jadi satu misal teman-teman ini nggak tahu apa saja isim domir, selain dari huwa, teman-teman bisa dilihat di kitabnya masing-masing atau di buku terjemahnya masing-masing. Gitu. Kemudian yang kedua kata tunjuk. Kata tunjuk ini seperti hada, hadihi, dalika, tilka. Kalau lengkapnya hada, hadani, haulai, tilka, tilkuma, tilkum. Nah, itu secara lengkapnya. Kemudian angka seperti wahid, isnan, salasa, arba, khomsah. Nah, kalau ada kata kok menunjukkan arti angka, menunjukkan kata tunjuk, menunjukkan kata ganti, maka dia disebut kalimat isim. Nah, itu kalau dari segi arti. Nah, Ustaz, kalau nggak tahu artinya gimana? Kalau tidak tahu artinya, maka yang perlu diperhatikan itu adalah ciri-cirinya. Jadi dari segi arti kok nggak tahu, ya minimal ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama tanwin. Jadi setiap kalimat kok akhirannya berupa tanwin, misalnya kolamun, tis'atun misalnya, mustakmalun. Teman-teman nggak tahu artinya, misalnya mustahdimun nggak tahu artinya. Tapi tahu ciri-cirinya, oh ada tanwinnya. Kalau ada tanwinnya maka dia disebut kalimat isim. Kemudian berawan al, ada alnya, misalnya asyajaratu, al-madrasatu, al-baitu, al-mustakmalu, as-sama'u, asyamsu. Itu merupakan kalimat isim. Tandanya al. Jadi walaupun teman-teman nggak tahu terjemahnya, tapi teman-teman tahu ciri-cirinya. Kalau sudah tahu ciri-cirinya, maka bisa menentukan, oh ini kalimat isim.
Kemudian dibaca jer. Nah, dibaca jer. Dibaca jer ini apa maksudnya? Berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Berharokat kasroh, tapi tanpa didahului oleh huruf jer. Huruf jer itu apa saja? Huruf jer, insya Allah berikutnya, insya Allah besok kita akan mulai ke huruf-huruf. Satu misal huruf jer, apa saja teman-teman? Min, ila, Min, an, an, ala, Mim. fi, Li. li, rub, li, ka, ruba. Baik. Nah, banyak sebenarnya teman-teman. Jadi ada 20 kalau mau lengkapnya. Haka huruf al-jar riwayah min ila hatta khala hasya ada fi an ala mundur bala mukaywa wan watta wal kafa wal ba'a wal la'alla wa mata. Jadi lengkapnya itu ada 20. Nah, salah satu huruf jar ini min ila an ala fi bilika. Misalnya ya, satu misal. Nah, di situ ciri-ciri yang ketiga adalah dibaca jar. Dibaca jar ini mudahnya gimana? Harokatnya kasrah akhirannya, tapi tanpa didahului oleh huruf jar. Satu misal di sini Allahi, harokatnya kasrah. Misalnya kita bus solati. Nah, as-solati ini merupakan kalimat isim, tandanya juga kasrah. kasrah dan alif lam. Nah, kasrah dan alif lam. Kalau teman-teman lebih tahu rincinya atau yang pernah belajar nahwu, saya kasih tahu Udah pilih. mudhof ilaih. Jadi dia menjadi mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih itu harus dibaca jer. Nah, harus terbaca jer. Nah, untuk menjelaskannya kepada murid-murid cukup harokatnya kasroh. Ya, harokatnya kasroh. Tanpa ada huruf jar. Kemudian yang keempat, dimasuki oleh huruf jar atau didahului oleh huruf jar. Nah, teman-teman ini bisa lihat di kitabnya masing-masing, di terjemahnya masing-masing, huruf jar itu apa saja. Satu misal di situ dicontohkan ilal baiti. Ilal baiti. Ilal masjidi. Ilal madhafi. Jadi setiap kalimat kok didahului oleh huruf jar, ya, maka kalimat tersebut merupakan kalimat isim. Soalnya nggak mungkin setelah huruf jar itu merupakan kalimat fi'il, nggak mungkin. Jadi misalnya ila nasoro nggak bisa teman-teman. Ila yansuru nggak bisa. Min yansuru nggak bisa. Jadi setiap kalimat kok didahului oleh huruf jar pasti dia kalimat isim. Nggak mungkin fi'il. طيب هذه هي الشرح الوجيز مني. هل عندكم سؤال فيما يتعلق بهذه المادة? Apakah teman-teman ada pertanyaan terkait materi hari ini? Materi tentang isim ini? Tafadhal. Wadih. Insyaallah wadih. Nah, طيب. Al-akhar? Hafiz. Ma fi soal? Nafis. طيب. Saya harus terlebih dahulu. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il ini kalau dari segi arti merupakan kata kerja. Contoh darosa. Atau aktivitas. Ya kata kerja sama. Aktivitas juga kata kerja. Misalnya yanamu, tidur. Yadrusu, belajar. Yakulu, makan. Yansuru, menolong. Yang duru, melihat. Wama asbaha dalik, dan lain-lain. Ketika kita sudah mengetahui artinya, kalau dia merupakan sebuah kata kerja atau aktivitas, maka itu kalimat fi'il. Terus bagaimana kalau tidak tahu artinya? Kalau tidak tahu artinya, maka harus tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah didahului oleh qad. Didahului oleh qad. Jadi setiap kalimat kok didahului oleh qad, maka dia kalimat fi'il. Entah itu fi'il madi ataupun fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Jadi misalnya laqad ja'ana.
Ini pasti kalimat fi'il, nggak mungkin ndak. Qad qamatis shalah misalnya, qad qamat, qad qamat. Nah, itu pasti merupakan kalimat fi'il. Jadi setiap kalimat kok didahului oleh kalimat qad atau laqad, maka kalimat tersebut merupakan kalimat fi'il. Kemudian ada kalanya didahului oleh sin atau saufa. Sin atau saufa. Misalnya di sini Wala sawfa yarda. saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Kalau ada kalimat didahului oleh saufa, maka kalimat ini merupakan kalimat fi'il. Kemudian misalnya sa'adhabu. Saya akan pergi. Hal ahada minkum ta'rif mal farqu baina saufa wa sa? Apakah teman-teman ada yang tahu? Allah. Mal farqu bainahuma? Penggunaan saufa dan sa? Insyaallah. Hmm. Saufa itu untuk sesuatu yang sangat jauh. Kalau sa ya akan dilakukan dalam waktu. Sahih. Jadi saufa itu suatu hal yang akan dikerjakan, tapi di zamanin at-tawil, di waktu yang panjang. Saufa ta'lamun, kelak engkau akan mengetahuinya. Kalau sa atau sin di situ menunjukkan al-waqt al-qarib au akan dikerjakan. Saat habu saya akan pergi. Saat habu saya akan pergi. Nah, itu perbedaan antara saufa dan sin. Kemudian sebelumnya sempat terlewatkan, mungkin ada tambahan qad. Qad kalau masuk pada fi'il madi, terjemahnya apa teman-teman? Telah. Sungguh telah Pasti. Qad Tahqiq. yad rusu. Artinya apa teman-teman? Pasti akan belajar. Qad yadrusu. Sungguh belajar. Sungguh Balik. belajar. Kalau qad darasa. Telah belajar. Oke. Qad darasa artinya apa? Qad darasa dia telah belajar. Sungguh dia telah belajar. Sungguh dia telah belajar. Dia siapa ini? Dia Laki-laki. Dia laki-laki telah belajar. Belajar. Kalau qad yadrusu. Sungguh. Dia sedang belajar. Dia akan belajar. Sedang belajar. Tayyib, laisa. Qad yadrusu. Dia sedang belajar sungguh-sungguh. Laisa, bukan. Sungguh dia sedang Terkadang. belajar. Sungguh dia sedang. Terkadang. Terkadang dia belajar. Terkadang. Jadi Qad sama fi'il mudhari ya. Kan dia belajar. Qad setelahnya itu fi'il madi bermakna sungguh. Sungguh. Tapi setelah qad fi'il mudhari artinya terkadang. Oke. Qad nara taqalluba wajhika Bisa. sama naro itu merupakan fi'il mudhari. Terkadang kami melihat engkau. Di situ maknanya terkadang. Oh iya, mungkin bisa dicatat teman-teman.
Nah, di sini kuat, di sini hujan, badai, dan petir. Insya Allah Anda dengerin rekaman besok aja. Nah, ya, tafadhal. Hilang. Nah, Ustaz. Kelas. Ayo, Kata betul. alhamdulillah. Summa al-almat at-taliyah, ciri-ciri yang berikutnya adalah bertemu tak taknis sakinah. Tak taknis sakinah ini mudahnya difahami tak yang sukun. Tak mabsutoh yang sukun. Tak taknis, tak yang menunjukkan perempuan asakina yang Mati. berharokat sukun atau mati. Jadi misalnya gini teman-teman, dahaba rojulun, dahabat Insya Allah. imro'atun misalnya. Imro'atun. Nah, itu boleh. Nah, tak ini merupakan tak taknis. Ya. Ketika ada kalimat kok diakhiri oleh tak taknis, maka tak tersebut merupakan tak yang menunjukkan lafaz tersebut fi'il. Ya. Dahabat, komat, apa lagi? Jalasat. Jalasat, Qoroat. koroat. Katabat. Kapan kita menggunakan dahabat? Kapan kita menggunakan koroat? Ketika pelakunya perempuan. Pelakunya, nah, sahih. Perempuan Ketika dan pelakunya atau fa'ilnya itu perempuan. Perempuan. Nah, ini tak apa namanya teman-teman? Tak taknis taknis sakinah. as-sakinah. Nah, tak yang terbentang itu namanya tak apa? Tak marah. Terbentang. Tak Kan ada marbutoh. gini, tak Tak laisa. Ini tak mabsuto. Mabsuto. tak mabsuto. Tapi kalau Marbuto. Mabsut arti terbentang. Terbentang. Tayyib. Kemudian bertemu nun jamak niswah. Nun jamak niswah ini nun yang menunjukkan arti banyak perempuan. Yaktubena. Contohnya yaktubena. Indonesia. Yaktubena. At-talibat. Yad. Yang itu. Rusna. Yaktubena ini artinya apa teman-teman? Mereka perempuan sedang menulis. Mereka perempuan sedang menulis. Kemudian yadrusna. Mereka perempuan sedang belajar. Mereka perempuan sedang belajar. Nah, ketika diakhiri oleh nun niswah, ini yang menunjukkan nun niswah jamak, ya, maka dia merupakan kalimat fi'il. Fi'il. Kalimat fi'il. Tayyib. Kemudian yang terakhir, sebelum masuk ke huruf indakum wasu'al fima yata'alaq bi hadil madah, teman-teman ada pertanyaan terkait materi fi'il? Insyaallah. Bertanya, bertanya. Nah, tafadhal. Itu kan tadi yang kot tambah fi'il madhi jadi sungguh. Kemudian kot tambah fi'il mudhari jadi terkadang. Apakah ada lagi huruf lain yang memang bisa berubah artinya? Oh. Itu kan tadi kot ya. Selain kot apakah ada lagi yang bisa berubah artinya? Ada sebenarnya. Jadi setiap huruf itu ada faedahnya. Seperti min. Min itu ada kalanya artinya termasuk.
ada kalanya di antara, ada kalanya dari, ada kalanya yaitu. Nah, itu termasuk di bab fawaidul huruf. Faedah-faedah huruf. Nah, setiap huruf itu ada faedahnya, teman-teman. Termasuk qad ini litahqiq. Jadi apakah ada selain qad itu banyak? Banyak sekali. Jadi kayak bi faedahnya itu tidak hanya dengan saja, bahkan dari bi. Misalnya marartu bi Zaidin, saya berpapasan dengan Zaid. Nah, itu bagaimana caranya kita mengetahui faedahnya? Nah, teman-teman perlu mengkaji lebih dalam di kitab selainnya, misalnya Alfiyah atau Nadom Syarah Nadom Imriti. Kalau dalam kitab Jurumiyah awal-awal itu tidak ada. Di sini pun tidak ada, teman-teman. Jadi teman-teman bisa nyari faedah-faedahnya atau mau lebih lengkapnya faedah huruf jar. Di situ banyak faedahnya. Jadi min tidak hanya artinya dari, melainkan termasuk. Tapi juga melihat syakul kalam, bentuk susunan kalimatnya. Misalnya, wala yakhruju minal mu'takifi al-mangduri illal marad, misalnya minan nifasi awil haidi awil udri minan nifasi awil nifasi awil haidi. Jadi orang yang itikaf benar tidak boleh keluar ketika ada udur. Minal nifasi, seperti atau diantaranya yaitu nifas atau haid atau sakit. Jadi tidak dari terjemahnya, tapi yaitu menjelaskan tentang al-udur, udur itu sendiri. Nah, kalau kita belajar faedah huruf itu banyak sekali, teman-teman. Baik, gitu akhi Rahmat. Jadi selain qad ada dan itu banyak. Balas akhi Rahmat. Mau tanya, itu kan kalau mau lebih lengkap Al-Akhar. tuh, halo. Manusia kapan sedih, kapan Tat. Nah. Suara saya kedengeran nggak ya, halo? Nah, wadih. Ya, jadi kalau Oh, yang mana ini? Ukti siapa ini? Sin Pratiwi, Tat. Saya mau Nah, tanya. tafadhal bisual. Jadi kan perlu ada kitab lainnya buat biar memahami kata sama kalimatnya itu lebih dalam gitu ya, Tat. Itu bukunya ada yang bilingual gitu nggak, Tat? Kan kalau bahasa Bilingual. Arab semua, maksudnya ada yang bahasa Indonesia juga gitu, gimana, Tat? Oh, ya. Banyak Gimana? sekali sih. Mau PDF atau mau kitabnya? PDF kayaknya dicetak sendiri ada, Tat? Ada. Oh ya. Saya carikan sekarang ya. G, ya. Nah, tayyib.
Afan ana mutakhirah ay walabas. Tafadhal bistiraki. Silakan masuk. Ini wifi-nya lemot teman-teman. Ba'da dirasa lah bahasa ya. Ayo ba'da dirasa ya. Atau Nah. teman-teman bisa langsung cari deh. Banyak soalnya. Banyak. Ya, yang saya sarankan itu untuk pemula. Kalau teman-teman merasa pemula ya, itu di kitab ini. At-Taisir. At-Taisir misalnya. Ringan. Saya kirim di grup ya. Linknya juga saya kirim. Nah, itu untuk pemula ya teman-teman, untuk pemula. Jadi kalau misalnya belum pernah belajar atau sudah pernah belajar tapi belum begitu paham, Ustaz sarankan terjemah itu atau di fotokopi buku itu. Dan untuk teman-teman yang sudah pernah belajar misalnya ya, sudah pernah belajar dan sedikit banyak paham, bisa lihat kitab atasnya misalnya Syarah Nadhab Imriti atau Alfiyah atau Jami'ud Durus, yang mana ketika teman-teman misalnya Ustadz lagi bahas ini, misalnya bab Amil Nawasib misalnya, atau bab fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, teman-teman yang merasa sudah pernah belajar ini dan pengen melihat kitab lain dan ada yang belum diketahui, maksudnya bisa tanya Ustaz. Jadi nanti pertanyaannya menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman itu sendiri. Di buku Muqtarat Qawaidul Lughatul Arabiyyah, Ustaz, gimana? Kaifa? Di buku Muqtarat Qawaid Lughatul Arabiyyah itu. Boleh. Jadi semua buku bahasa Arab, semua buku nahwu ataupun shorof, apapun itu maudhu'nya, apapun itu judulnya, maka tetap bagus untuk dipelajari. Jadi selama di dalamnya membahas nahwu atau shorof, itu sudah cukup teman-teman untuk memahami isinya. Kalau misalnya tidak ada yang tidak diketahui, atau misalnya ada yang belum dipahami, bisa tanya. Jadi pokoknya ada kitab nahwu. Karena kitab nahwu itu semuanya sama isinya, cuman kadang beda rinciannya. Gitu. Maudhu temanya sama, misalnya bahas fa'il misalnya, ada yang isinya singkat, ada yang lebih diperjelas sedikit, ada yang rinci gitu teman-teman. Jadi levelnya itu bertingkat-tingkat. Gitu teman-teman. Lah, kitab apa yang bagus untuk pemula ya? Banyak. Salah satunya yang biasanya dipakai di pondok itu kitab Jurumiyah. Jurumiyah ataupun Nahwu atau Nahwu Wadih. Gitu. Kalau Nahwu Wadih, teman-teman ada yang pernah pelajari Nahwu Wadih? Belum pernah. Belum. Kalau Nahwu Wadih itu malah bagus isinya. Jadi pertama itu menampilkan contoh, kemudian kaidahnya. Nah, kebanyakan di kitab lain kan kaidahnya dulu, baru contoh. Tapi ini enggak. Contoh dulu, baru berikutnya kaidah. Saya punya, tapi kitab bahasa Arabnya. Soalnya terjemahnya tidak ada PDF-nya. Adanya di Shopee atau di toko online. Baik, khalas indakum soal. Insyaallah, maaf soal. Nah, baik. Kemudian yang terakhir adalah
Ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf itu ya sebagaimana sebagaimana kita ketahui, huruf itu dalam segi arti kata bantu atau kalimat yang tidak bisa dipahami ketika berdiri sendiri. Satu misal min. Min ini aslinya dari. Dia tidak bisa dipahami kalau tidak digabungkan atau tidak disandingkan dengan kalimat lain. Misalnya min zaidin, dari Zaid. Oh, ini bisa dipahami dari Zaid. Jadi dalam kitab lain disebutkan la yasluh alamatal fi'li awil ismi. Huruf itu tidak menerima tanda isim ataupun fi'il. Jadi ketika kalimat kok tidak ada tanda isimnya, tidak ada tanda fi'ilnya, maka dia positif merupakan kalimat huruf. Itu aja. Misalnya menemukan sebuah kalimat. Ciri-ciri isim dianalisis, oh nggak ada. Kemudian ciri-ciri fi'il, oh nggak ada. Berarti ya kalimat huruf. Karena kalimat dalam bahasa Arab hanya ada 3. Kalau nggak isim ya fi'il, kalau nggak fi'il ya huruf. Nah, huruf ini ada buahnya. Huruf ini ada buahnya. Insya Allah kita akan pelajari di hari ketiga ya. Hari kedua kita akan belajar ini fi'il. Jadi isim, fi'il, huruf. Hari kedua kita belajar fi'il, aksamul fi'li, jenis-jenis kalimat fi'il, kemudian baru huruf. Nah, tayyib. Tayyib hadhiya al-madah allati qad syarahtuha ilaikum. Itu tadi materi terkait aksamul fi'li. Indakum as-su'al qabla nutabbik. Teman-teman ada yang mau bertanya sebelum praktek? Tapi Mubasyarah. Tatbik. Aywa. Lahdoh. سندرس بالتطبيق. Aywa, sahih. wadih. Wadih artinya apa teman-teman? Jelas. 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 واضح يا أستاذ واضح. Aywa, Wadih. wadih. واضح Kita, بمعنى صالح. nah, kita wadih ini sistematika dari penulisannya itu contoh dulu. Contoh dulu. Jumlah mufidah. Disebutkan contoh-contoh dulu, habis itu baru kaidahnya. Kita mulai di aksamul kalimat. Berarti di sini masuknya ke ajzaul kalimat. Ini berarti. Nah, ini. Tayyib, Mariyadi Yurid, ayu jarib. Siapa yang mau mencoba? Saya akan tanya. ركب إبراهيم الحصان. Tayyib, Mariyadi Yurid, ayu jarib. Alaihi ayar fa'yadai. Siapa yang mau mencoba praktek? Silakan angkat tangannya. Ustaz. Ayo, akhi Lukman Hakim. Tayyib. Yudah ibu ini kalimat apa? Yuda'ibu kalimat fi'il.
Fi'il. Iya, Loh, siapa yang saya Maju. tanya? udah Ibu. Halo, yang angkat tangan saja. Tafadhal birfa yadai. Yang mana? Siapa yang angkat tangan? Ya, Teman-teman bisa angkat tangan. Nah, Tayyib. Tayyib, yang angkat duluan yakni Akhi Abdur. Tayyib, Akhi Abdur. Sami'tu musih. Ya, yang lain uskut. Akhi Abdur. Al-Hujrati. Ini kalimat apa? Kalimat isim, Ustaz. Tandanya apa? Tandanya alif lam. Alif lam. Kalau dari segi arti, itu artinya apa? Al-Hujrah. Kalau nggak salah batu, Ustaz. Hajarun, batu. hujrah, ghurfah, Iya. Hajarun, hajar aswad. Hajar aswad. Kalau Hujrati. hujrah ini beda lagi. Kamar. Ya. Kamar. Nah, Oh, sahih. ya, Ustaz. Nah, jadi teman-teman, tidak bisa dipungkiri selain kita belajar nahwu sorof, kita harus punya banyak pembenaran kosakata. Penting sekali. Bahkan kalau misalnya banyak mana peran nahwu sorof sama kosakata, kalau dari segi terjemah itu banyakan peran yang mempunyai banyak kosakata. Tapi kalau dari nahwu sorof itu sendiri bisa baca akhirnya, tapi tidak tahu terjemahnya. Itu saja bedanya. Kadang orang yang misalnya sudah ahli nahwu, kalau misalnya tidak mempunyai pembendaraan, ya, tidak mempunyai pembendaraan kosakata misalnya anur, Cahaya. itu bisa baca huruf harokat akhirnya, tapi tidak bisa baca ininya, nun sama wawunya ini. Misalnya anasihatu, ini bisa baca fathahnya, tapi tidak bisa baca nun sod ya ha. Kenapa? Karena tidak mempunyai pembendaraan kosakata dari nasihah itu sendiri. Jadi harus berbarengan antara nahwu dan juga sorof, berikut juga kosakatanya itu sendiri. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi orang yang misalnya ahli nahwu sorof bisa baca kitab, bisa akhirnya. Tapi kalau orang bisa nahwu sorof, banyak kosakatanya, lah itu nanti bisa membaca secara lengkap. Satu misal di sini, misalnya ya, ini. Oke, Ukhti Muniroh. Iya, Bacanya apa itu? Bil Ukhti Muniroh. muthafi. Oke, bisa baca harokat akhirnya, tapi ininya salah. Oh, Kenapa? Karena tidak mempunyai pembendaraan kosakata ini. mufrad. Ini artinya filmat hafi. Oh gitu ya. Ya, Bang, saya Ya, maksudnya ini saya memberikan gambaran kalau nahwu itu perannya di harokat ini, baca ini. Tapi kalau baca sebelumnya ini, ketika tidak mempunyai pembendaraan kosakata, maka tidak bisa baca. Gitu. Jadi harus balance ya, harus seimbang antara kosakata dan nahwu sorofnya itu. Tayyib. Tayyib, Akhi Abdur, udkur alamatil ismi, sebutkan ciri-ciri kalimat isim. Ciri-cirinya, Ustaz. Alif Ya. lam, tanis, ada tanwin, kemudian nama seperti Makkah atau nama isim seperti nama orang. Tumbuhan hewan. Tumbuhan hewan. Nah, tayyib. Syukran jazilan Akhi Abdur.
Summa akhi Rahmat. Naam. Nah, tayyib. Mew. At-tabibu nomor 4. Meriksa apa ya? At-tabibu. Itu menyambung nggak maksudnya? Naam, dikasih kata kerja. At-tabibu yaf'alul baris. At-tabibu. Ya. At-tabibu kata kerjanya Bahasa Indonesianya apa? Meriksa. dokter Memeriksa. memeriksa orang yang sakit. Meriksa itu apa sih? Nah, sahih. Mal Arabiyah memeriksa? Yafhasu. Yafhasu. Nah, sahih. Yafhasu. Tabibu yafhasul marid. Ya, nah, yafhasu al-marid. Yafhasu. Al-marid kalimat apa? At-tabibu ya. Kalimatul isim. Sim, tandanya apa? Alif lam. Ada Alif alif lam. lam. Tayyib. Sebagai Au yu'arijul mardo. Yu'arijul mardo. Nah, sahih. Tayyib, indi al-wadifah. Saya kasih PR untuk mengisi kosakata yang kosong ini, teman-teman ya. Saya fotokan atau gini. Saya screenshot untuk tugasnya. Teman-teman isi li ayyusy untuk apa? Untuk menambah pembendaraan kosakata. sekarang. PR. Wajibul manzil. Aywa. Wajibul manzil Bu Heni. Oh, iya. Harus cari-cari di kamus dulu nih. Nah, harus pelan-pelan ya. Ini Ustaz yang dicari kata kerjanya semua ya? Atau gimana? Kata kerja. Soalnya teman-teman pasti sudah paham betul aqsamul ismi wa kadzalika alamat. Teman-teman sudah bisa memahami ciri-ciri isim dan jenis-jenis kalimat. Ya. Kemudian yang perlu teman-teman tambah ya berarti penambahan kosakata. Tayyib, indakum as-soal ayyul ikhwah qabla nahtatim teman akhiri. Oh iya, saya mempunyai beberapa opsi teman-teman. Beberapa opsi. Berdasarkan pengalaman mengajar saya dalam kelas halakoh yang bulan kedua ini, biasanya Halo, tes. Halo, tes. Halo. الصوت واضح. Aman Ustaz, aman. Halo. Nah, Tayyib. Jadi saya memberikan opsi pada teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman itu ketika mengajar di halakoh bulan kedua, ini kan materinya kan singkat sekali. Kalau saya boleh mengatakan singkat, padat, kurang jelas. Singkat, padat, kurang jelas. Teman-teman bisa mengetahui kan di situ hanya sebatas rincian, tidak ada penjelas. Sebatas rincian. Dan itu tidak sistematis. Penulisannya itu tidak sistematis.
Bahkan setelah membahas aksamul ismi, itu sebenarnya ini, bahas ini. I'rab. Ini. Teman-teman bisa lihat di kitabnya ya. I'rab. I'rab ini kalau dalam kitab lain itu setelah membahas kalimat. Nah, i'rab ini kunci awal untuk materi berikutnya terkait fa'il, naibul fa'il, maf'ul bi. Nah, sedangkan suatu hal yang penting sekali dalam nahwu shorof itu di sini. Halaman 25 ini. Ini teman-teman, isim-isim yang dibaca rofa itu kalau dalam pondok itu 1 tahun. Iya. Nah, di sini cuman 1 halaman. Nah, misalnya ini juga isim-isim dibaca nasab. Sama, ini tingkat selanjutnya. Misalnya isim-isim dibaca rofa kelas 1. Kelas 2 itu isim-isim dibaca nasab. Itu sama, setahun, 2 semester. Nah, ini hanya 1 lampir. Nah, saya mau memberikan pilihan teman-teman. Kita menggunakan kitab ini atau kita menggunakan kitab dasar yang biasanya digunakan untuk belajar nahwu di pondok. Kitabnya apa? Kitab Jurumiyah. Nah, kitabnya ya full Arab, cuman nanti saya akan kasih PDF Indonesianya atau ya itu yang ada di grup yang saya share itu termasuk terjemahnya. Kaifa? Hal indakum ra'yu? Walaupun Jurumiyah, Ustaz, apakah terkejar itu dengan pertemuan yang singkat ini? Oh, bisa. Ya, kalau memang bisa, bisa aja tuh. Kalau saya ikut aja sih. Bisa. Pokoknya yang bisa lebih jelas ya. Ustaz, mau nanya Ustaz. Baik. Ini ini halaqah bulan kedua memang belajar langsung video ya Ustaz ya. Kalau halaqah Ikhwan Januari bulan 2 Januari itu halaqah apa lagi Ustaz ya? Saya sendiri kurang tahu. Soalnya anak ini sebagai pengajar aja. Jadi kursus Al-Azhar itu menghubungi Ustadz, disuruh mengajar ke halaqah bulan kedua. Gitu. Oh, ini udah berjalan. Baru ini pertama nih Ustaz? Iya, pertama kali. Oh iya ya Ustaz. Makanya kemarin-kemarin kan cuma halaqah Ikhwan 2 Januari 2026. Syukurlah kalau ini belajar langsung video. Ini saya seterusnya belajar video melalui Zoom terus Ustaz. Iya, melalui Zoom terus. Oh. Alhamdulillah Ustaz. Nah, طيب. نعم. تفضل Ustaz. Nastamir. Aywa. Kaifa ra'yukum? Kita pakai kitab ini yang digunakan oleh kursus bahasa Arab itu sendiri atau pakai kitab lain yang sifatnya kitabnya dasar. Ya, Dasar tapi sistematis gitu. Di modul ini kan Ustaz aja. hurufnya juga. Kalau yang memakai Jurumiyah, yang kalau bisa dasar lah Ustaz. Dasar Tat. Aywa. Yang lebih sistematis dan jelas. Iya. Jadi, berarti ini udah bab belajar ilmu nahwu shorof ya Ustaz? Ya. Oh, alhamdulillah. Ya kan kalau bisa usul Aywa. Ya Ustaz Sa'al. Itu kalau Jurumiyah kan itu nahwunya saja. Bagaimana dengan shorofnya? Apakah ada kitab lain juga yang dasar atau fokus di Jurumiyah saja? Aywa. Kalau misalnya bedanya
Kalau di jurumiyah itu ada sorofnya, cuman nggak banyak. Sama kayak ini. Ini sorofnya itu hanya berapa ini? 1, 2, 3, 3 halaman saja. Di sini hanya 3 halaman saja. Nih, 1, 2, 3. 3 halaman saja. Jadi emang benar-benar sama-sama singkat padatnya itu, teman-teman. Kalau tahun sebelumnya atau periode sebelumnya itu ada yang minta, ini Ustadz pakai kitab ini dulu. Habis itu kalau khatam atau kalau sudah masuk penting itu pakai kitab lain. Nah, oke, boleh. Jadi waktu di bab ini, Ana menerangkan pakai kitab jurumiyah. Gitu. Boleh Ustaz. Jadi insyaallah ya berarti kayak tahun sebelumnya ya, periode sebelumnya. Jadi tetap pakai ini. Kemudian ketika sudah masuk di bab isim-isim yang dibaca rofa, ini saya akan pakai kitab jurumiyah. Kenapa? Karena per bab ini harus dibahas. Boleh, bab fa'il itu apa? Naibul fa'il itu apa? Bahkan 2 pertemuan. Iya, betul, Ustaz. Bab fa'il sama naibul fa'il ini. Taib idan nahnu nadrusu kad-daurah al-madiyah. Kita belajar seperti daurah atau kursus sebelumnya ya. Taib li'anna wa indaha hayanah tatim dirasatan bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Amin. Hada ma yaqulu lakum kafaitu huna. Syukran jazilan ala husni istimaikum. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Hayan nahnu nad'u awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.